Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nela Nazula Rohmah. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi pendidikan kewarganegaraan tentang negara mempunyai kewajiban melindungi hak kepada seorang TKI. Karena banyaknya kasus-kasus yang menimpa TKI yang bekerja di luar negeri seakan tidak mengenal kata-kata akhir, mulai dari tindak kekerasan, pelecehan seksual, jam kerja, dan waktu istirahat yang tidak sesuai dengan perjanjian kerja yang melanggar harkat dan martabat manusia. Contohnya kasus-kasus TKI yang bekerja di luar negeri seperti kasus penganiayaan. Contohnya Adelina, seorang TKI Malaysia yang meninggal karena kekurangan gizi dan luka-luka karena majikannya. Kemudian karena hukuman mati. Contohnya kasus Tuti Tursilawati mengalami hukuman mati dan dieksekusi di Arab Saudi. Dan sebenarnya masih banyak kasus-kasus TKI di luar negeri lainnya. Kemudian pertama, kita akan membahas pengertian dari TKI. Tenaga kerja atau sering kita sebut dengan TKI adalah tiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dari definisi tersebut dapat kita ambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan tenaga kerja Indonesia atau TKI adalah individu yang mampu bekerja dalam rangka menghasilkan jasa guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Faktor yang mempengaruhi warga Indonesia banyak yang menjadi TKI, dikarenakan yang pertama adalah faktor ekonomi. Banyak pernyataan tentang faktor ekonomi karena mereka ingin memiliki gaji yang kompensensi yang tinggi dengan taraf pendidikan mereka yang rendah, seperti lulusan SMP dan SMA. Yang kedua, karena menambah tabungan untuk memulai sebuah usaha di Indonesia nantinya. Yang ketiga, karena ingin memiliki rumah yang layak sebagai TKI yang sudah lama bekerja di suatu negara dan akan memperbaiki taraf hidupnya. Kemudian, faktor yang kedua adalah faktor mencari pengalaman kerja. Sebagai TKI juga tidak hanya menjadikan pekerjaan sebagai pendongkrak perekonomian, tetapi juga untuk menambah dan mencari pengalaman kerja. Hal ini terbukti dengan adanya salah satu informasi yang menjadi TKI saat usia mereka tidak lagi muda atau usia produktif mereka. Yang ketiga adalah faktor keluarga. Tidak sedikit masyarakat memilih menjadi TKI dengan dasar dorongan sendiri. Pasti ada dorongan, salah satunya ada dorongan dari keluarga, atau bahkan diperintahkan oleh orang tuanya yang sudah terlebih dahulu menjadi TKI. Yang keempat, sempitnya lahan kerja di Indonesia. Minimnya lahan pekerjaan juga menjadi suatu faktor pendorong keinginan mereka untuk menjadi TKI. Bahkan hal ini juga bukanlah suatu yang baru, tetapi juga menjadi penyakit dan PR pemerintah karena bertambahnya atau meningkatnya jumlah pengangguran yang ada di Indonesia dari tahun ke tahun. Oleh karena itu, banyaknya warga Indonesia yang ingin menjadi TKI. Pelindungan TKI di Indonesia terdapat dalam Pasal Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Perlindungan dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Yang kedua dalam Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Penempatan Buruh Migran. Yang ketiga, menurut Profesor Subekti, pelindungan hukum terhadap para TKI juga sudah dimuat dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004. Kemudian, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Pasal 80 menunjukkan adanya perlindungan calon TKI maupun TKI.
pelindungan calon TKI dan TKI sesuai dengan langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, calon TKI datang ke Disnakertrans kabupaten atau kota daerah asal calon TKI melakukan seleksi. Di sana calon TKI akan melakukan seleksi tentang umur, pendidikan, kesehatan, baik fisik maupun administratif. Yang kedua, calon TKI menandatangani perjanjian penempatan dengan PPTKIS diketahui oleh Disnakernas kabupaten kota atau kota setempat. Yang ketiga, calon TKI dipastikan diikutkan dalam program asuransi perlindungan TKI sehingga apabila terjadi musibah atau kecelakaan calon TKI atau TKI mendapatkan santunan sesuai dengan ketentuan. Yang keempat, calon TKI mengikuti pembelaan akhir pemberangkatan atau yang disebut. Kemudian kita akan membahas faktor apa saja yang mempengaruhi peraturan perundang-undangan bagi tenaga kerja Indonesia atau TKI di luar negeri belum dapat melindungi hak TKI secara layak. Menurut tinjauan filosofis, yaitu karena kurangnya memaknai kedudukan Pancasila sebagai cita hukum atau red-side dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Diaplikasikan dalam Pancasila sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menghendaki adanya kemakmuran yang merata di antara seluruh rakyat, keadilan sosial berarti harus melindungi yang lemah. Dan hal ini bukan berarti yang lemah lalu boleh tidak bekerja dan sekedar penuntut perlindungan, melainkan sebaliknya. Justru harus bekerja menurut kemampuan dan bidangnya pelindungan yang diberikan adalah untuk mencegah kesewenang-wenangan dari yang kuat untuk menjamin adanya keadilan dan pemerataan. Kemudian dilihat dari tinjauan yuridis, suatu peraturan perundang-undangan dapat dikaji dari derajat sinkronisasinya baik dengan peraturan di atasnya atau vertikal maupun dengan peraturan perundang-undangan lain yang sederajat yang horizontal. Yang sinkronisasi horizontal atau harmonisasi ini peraturan undang-undang yang dimaksud dalam kaitannya dengan penempatan dan perlindungan TKI yang bekerja di luar negeri sesuai dengan pasal Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Yang kedua tentang Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Selanjutnya, menurut tinjauan sosiologis, yaitu karena kurangnya tingkat kesadaran hukum calon TKI. Kurangnya tingkat kesadaran hukum calon TKI itu sendiri sangat berpengaruh bagi peraturan perundang-undangan. Karena kesadaran hukum merupakan kesadaran masyarakat untuk menerima atau menjalankan hukum sesuai dengan tujuan pembentukan hukum yang bersangkutan. Yang kedua, karena kurangnya pengawasan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan. Kurangnya pengawasan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan ini sangat berpengaruh bagi peraturan undang-undang. Karena pengawasan ketenagakerjaan yang dilakukan oleh pegawai pengawas itu untuk menghindari terjadinya sengketa melalui pelaksanaan peraturan undang-undang ketenagakerjaan. Apabila undang-undang ketenagakerjaan ini kurang adanya pengawasan, maka akan mengakibatkan pelindungan TKI ini kurang layak. Yang ketiga, karena penegak hukum yang lemah. Perlindungan dan penetapan tenaga kerja Indonesia ini sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004. Dan semua faktor-faktor berikut
sangat mempengaruhi peraturan undang-undang tenaga kerja Indonesia. Apabila peraturan perundang-undangan itu lemah, maka tidak bisa berjalan secara lancar. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Mohon maaf apabila dalam penuturan kata kurang jelas atau terdapat kesalahan. Mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Selamat menunaikan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.